Oke, baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, baik. Di sini perkenalkan, nama saya Novita Imelda Poli dengan NIM 22011400031. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya dari kelas D, semester 2. Di sini saya akan membawakan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk pada materi kita, yaitu perkembangan hubungan sosial anak. Namun sebelum daripada itu teman-teman, saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya di sini pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian perkembangan sosial. Nah, teman-teman, perkembangan sosial adalah perkembangan yang menuntut suatu individu untuk dapat berkembang dengan bersosial atau bermasyarakat dan mampu beradaptasi pada lingkungan masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan masyarakat tersebut. Artinya bahwa perkembangan sosial ini merupakan suatu tuntutan bagi suatu individu untuk dapat berkembang dengan cara bersosial atau bermasyarakat, dan individu tersebut itu harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri pada lingkungan masyarakat dan mengikuti aturan-aturan yang ada pada lingkungan tersebut atau masyarakat tersebut. Oke, yang kedua kita akan masuk pada karakteristik teori perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan aturan sosial, sesuai dengan tuntutan sosial. Nah, menjadi orang yang mampu bermasyarakat ada 3 proses, yaitu yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Artinya bahwa teman-teman di sini ada kata belajar, artinya bahwa suatu individu itu harus belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial pada lingkungan masyarakat suatu tempat tersebut. Nah, yang pada poin yang kedua itu menaikkan peran sosial yang dapat diterima. Artinya teman-teman, dari proses yang pertama yaitu belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, pribadi atau individu tersebut itu harus menaikkan peran sosial sehingga peran sosialnya itu semakin diterima di lingkungan sosial bermasyarakat. Yang ketiga itu perkembangan sifat sosial. Dari poin yang pertama dan juga poin yang kedua teman-teman, individu tersebut itu harus mampu berkembang atau perkembangan sifat sosialnya itu harus semakin berkembang, bukan semakin menurun. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Nah, teman-teman, ada beberapa bentuk yang dapat mewujudkan kematangan sosial anak, yaitu teman-teman, yang pertama itu ada pembangkangan. Nah, pembangkangan ini merupakan reaksi melawan. Nah, reaksi melawan ini, tingkah laku ini disebabkan oleh reaksi anak terhadap tuntutan orang tua atau tindakan orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan anak tersebut. Nah, reaksi ini terjadi pada anak-anak yang umurnya 18 bulan sampai 3 tahun atau anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Oke, baik. Yang kedua itu agresi atau aggression. Ini merupakan perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun secara kata-kata atau verbal. Nah, agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa kekecewaan anak. Nah, reaksi ini biasa diwujudkan dengan cara anak mencubit atau menggigit
ataupun menendang. Nah, sebagai orang tua itu harus mengatasi bukan dengan cara menghukum anak, karena dengan cara menghukum anak itu anak tersebut akan kenakalannya itu akan semakin meningkat. Sebenarnya sebagai orang tua itu harus meredakan agresivitas anak itu dengan cara mengalihkan perhatian anak tersebut. Oke, baik, selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu berselisih. Nah, teman-teman, berselisih ini disebabkan oleh ketersinggungan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, ketersinggungan ini juga disebabkan oleh perbedaan pendapat antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga dapat menimbulkan perselisihan di antara anak. Yang keempat yaitu menggoda atau teasing. Nah, teman-teman, menggoda atau teasing ini adalah bentuk lain dari agresi. Nah, ini menggoda ini merupakan serangan mental terhadap orang lain yang dalam bentuk verbal atau biasa disebut dengan kata-kata ejekan ataupun kata-kata yang membuat teman sebayanya itu jengkel. Nah, kata-kata itu akan membuat teman atau individu lain itu merasa marah pada anak atau individu lain yang menggodanya. Oke, selanjutnya yang kelima itu persaingan atau rivali. Nah, persaingan ini adalah disebabkan oleh suatu atau seorang individu yang mempunyai keinginan untuk melebihi individu yang lain, dan keinginannya itu selalu didorong oleh individu yang lainnya lagi. Jadi individu tersebut mempunyai keinginan yang tinggi untuk melebihi individu yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya itu pada poin yang ke-6 yaitu kerjasama atau cooperation. Nah, kerjasama ini merupakan suatu keinginan dari individu yang satu untuk bekerja sama dengan individu yang lainnya. Nah, bentuk ini biasa muncul pada anak yang berusia 3 tahun dan beranjak ke 4 tahun. Oke, baik. Yang selanjutnya pada poin yang ke-7 yaitu tingkah laku berkuasa. Nah, tingkah laku berkuasa ini suatu individu itu punya keinginan untuk berkuasa. Artinya bahwa berkuasa itu membuat individu tersebut mempunyai keinginan untuk berkuasa terhadap individu yang lainnya, suka memerintah terhadap orang lain, menganggap dirinya itu melebihi individu yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya itu pada poin yang ke-8 yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, pada poin ini individu itu semakin mementingkan dirinya, yaitu individu tersebut harus memenuhi keinginan dirinya sendiri dan untuk melakukan tindakan apapun yang bisa memenuhi keinginannya itu. Nah, sikap mementingkan diri ini biasa tidak mau mempedulikan individu yang lainnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, teman-teman, di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor hereditas, faktor yang kedua itu faktor lingkungan, dan yang ketiga itu faktor umum. Nah, teman-teman, yang pertama faktor hereditas. Faktor hereditas ini merupakan perkembangan sosial yang didapatkan sejak lahir. Artinya bahwa faktor hereditas ini diturunkan dari orang tua kandung individu tersebut, dari ayah dan ibu individu tersebut, atau yang disebut dengan faktor biologis yang diturunkan oleh orang tua individu tersebut. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini merupakan
perkembangan sosial suatu individu yang ditentukan oleh lingkungan hidup seseorang yang mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu misalnya faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu faktor umum. Nah, faktor ini merupakan faktor campuran dari faktor hereditas atau faktor yang diturunkan dari orang tua dan juga faktor lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang dicampurkan. Jadi faktor umum ini merangkum antara faktor hereditas dan juga faktor lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Di sini sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kita untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, akhir dari saya, Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like,